Kemarin saya menonton pertandingan bulu tangkis melalui siaran TV dan memang kebetulan sekarang ini sedang berlangsung turnamen Petronas Malaysia Open 2022 yang tentunya melibatkan pemain-pemain Indonesia. Artinya wakil-wakil Indonesia tidak ketinggalan ambil bagian di turnamen tersebut. Ada 7 wakil Indonesia yang bertanding di babak perempat final karena memang kebetulan kemarin sudah memasuki babak 8 besar di turnamen berlevel 7 Super 750 itu. Namun di sini di konten kali ini saya hanya akan membahas ataupun menyoroti 3 wakil Indonesia yang melakoni pertandingan babak perempat final. Oke, dari ketiga wakil Indonesia yang akan saya bahas di video saya kali ini, saya juga menggunakan 3 kata. Yang pertama menggemaskan, yang kedua memprihatinkan, yang ketiga membanggakan. Nah, kira-kira apa hubungannya ketiga kata ini dengan ketiga wakil Indonesia ataupun atlet-atlet bulu tangkis Indonesia yang akan saya angkat di konten saya kali ini. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, kata menggemaskan itu saya gunakan dan saya tujukan untuk tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting. Kebetulan kemarin di babak perempat final untuk kesekian kalinya Anthony Ginting melakoni pertandingan berhadapan dengan pemain dari Denmark yang kebetulan saat ini adalah peringkat 1 dunia, yaitu Viktor Axelsen. Dan untuk kesekian kalinya Anthony Ginting kembali harus menelan kekalahan, sama halnya di turnamen Indonesia Open beberapa waktu yang lalu yang diadakan di Jakarta. Waktu itu Anthony Ginting kalah dari Axelsen. Kali ini mereka kembali dipertemukan di babak 8 besar atau di perempat final Petronas Malaysia Open 2022. Lagi-lagi Anthony Ginting harus kalah. Nah, kenapa saya menggunakan kata menggemaskan? Karena sebetulnya kemarin itu yang saya lihat di pertandingan itu Anthony Ginting bisa memenangkan pertandingan. Buktinya di set pertama Anthony Ginting dengan skill-skillnya sebenarnya yang sangat mumpuni, dengan kecepatannya, dengan netinya yang sangat bagus, dia sempat unggul di set pertama dengan skor 21-8. Namun pada set kedua Anthony Ginting kalah, di mana pada set ini Viktor Axelsen betul-betul menggencarkan serangan, merubah taktik permainannya dan akhirnya bisa memenangkan set kedua dengan skor 21-17. Dan pada set ketiga atau set penentuan, disinilah saya mengambil kata menggemaskan ini, karena sebetulnya di awal-awal set ketiga Ginting sempat memimpin terlebih dahulu, bahkan Ginting bisa meninggalkan Axelsen dengan selisih 3 poin. Ini sebetulnya satu momen yang bisa dimanfaatkan oleh Ginting untuk terus melaju dan memenangkan pertandingan. Namun betul-betul saya tidak mengerti apa yang terjadi dengan Anthony Ginting. Di set penentuan justru permainannya kembali menurun dan justru Axelsen kembali mengambil kendali permainan dan akhirnya memenangkan set ketiga dengan skor yang cukup telak, yaitu 21-12. Artinya Ginting kembali kalah dan Axelsen kembali memenangkan pertandingan dari beberapa kali pertemuannya antara Ginting dengan Viktor Axelsen. Nah, kemudian kata yang kedua, memprihatinkan. Saya menggunakan kata memprihatinkan ini dan saya tujukan lagi-lagi untuk tunggal putra Indonesia. Ya, seperti yang saya saksikan kemarin dan juga tentunya teman-teman yang kebetulan
menonton, apakah melalui siaran televisi ataupun melalui live streaming, tentunya kita sangat prihatin ya, sangat memprihatinkan sekali, di mana salah satu tunggal putra Indonesia yaitu Cesar Hiring Rostapito yang juga lolos ke babak perempat final kemarin, atau tepatnya tadi malam ya, pertandingannya itu sampai malam, melakoni pertandingan menghadapi unggulan kedua dari Jepang yaitu Kento Momota. Namun peristiwa naas terjadi menimpa Cesar Hiring Rostapito pada saat skor atau poin 13-6 untuk keunggulan Kento Momota. Disitulah tiba-tiba Cesar Rostapito terjatuh di lapangan, dan sepertinya saya melihat kakinya ya, bagian betisnya itu mengalami cedera, dan akhirnya setelah dilakukan pengecekan oleh tim medis dan setelah dilakukan komunikasi ya antara Rostapito dengan tim medis juga dengan pelatihnya, akhirnya diputuskan Cesar Hiring Rostapito tidak dapat melanjutkan pertandingan. Artinya dia memilih mundur dari pertandingan tersebut, dan sudah pasti ya, otomatis Kento Momota dinyatakan pemenang, sekaligus dia berhak lolos ke babak semifinal, sementara Rostapito tentunya gagal melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kan tetapi patut kita acungi jempol, kita angkat topi untuk perjuangan Rostapito sejauh ini, sudah melangkah, sudah bisa lolos ke babak perempat final, dan tentunya kita doakan ya, kita kirimkan doa terbaik, semoga pemain kita Cesar Hiring Rostapito itu tidak mengalami cedera parah dan tetap bisa bertanding lagi di event-event berikutnya, di turnamen-turnamen berikutnya, tentunya demi untuk mengharumkan nama bangsa. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, saya menggunakan kata membanggakan. Membanggakan ya, kata ini saya tujukan untuk ganda putri Indonesia, pasangan Apriani Rahayu, Siti Padilla Silva Ramadanti. Bagaimana tidak ya? Bagaimana tidak? Saya mengatakan sangat membanggakan, karena kita tahu Apriani Rahayu dengan Siti Padilla Silva Ramadanti ini sebetulnya merupakan pasangan baru yang pasca mundurnya pasangan Apriani terdahulu yaitu Grecia Polii dari dunia bulu tangkis, maka pelatih ganda putri mengambil sebuah keputusan ya, untuk mentandemkan atau menduetkan Apriani dengan Siti Padilla, dan itu baru pertama kali melakoni pertandingan resmi yaitu pada ajang SEA Games pada bulan Mei yang lalu. Namun hasilnya betul-betul sangat-sangat membanggakan sekali ya, seperti halnya yang terjadi kemarin, dia atau mereka ini, pasangan Apriani dengan Siti Padilla ini saat ini sebetulnya masih berada di peringkat 100-an lebih ya, sementara yang dihadapi adalah peringkat 1 dunia sekaligus unggulan pertama di turnamen Malaysia Open 2022 itu. Namun dengan skill-skill individu dari kedua pemain ini dan juga dari perjuangan pantang menyerah dengan semangat dan kepercayaan diri yang begitu sangat tinggi sekali, Apriani Padilla walaupun di set pertama mereka tertinggal dengan skor 14-21, akan tetapi di set kedua bisa bangkit dengan memenangkan set kedua dengan skor 21-13, dan pada set penentuan juga Apriani dengan Siti Padilla Silva Ramadanti tampil dengan sangat terengginas dan akhirnya memenangkan set ketiga ini dengan skor 21-16, sekaligus memenangkan pertandingan kemarin itu dan berhak lolos atau melaju ke babak semifinal Petronas Malaysia Open 2022. Dan bukan hanya sekali ini pasangan Apriani Padilla mengalahkan pemain-pemain elit ganda putri dunia, akan tetapi sebelumnya sudah beberapa ganda putri top dunia yang dikalahkan pasangan Apriani Siti Padilla. Mulai di ajang SEA Games yang lalu di Vietnam, mereka sempat mengalahkan
wakil dari Thailand yang juga menjadi unggulan pertama di SEA Games kemarin, yaitu pasangan Rawinda Prajonjai dengan Jongkolpan Kitty-Tarakul. Pada pertemuan pertamanya di beregu putri, sebetulnya Apriani Padia sempat kalah, namun pada kategori perorangan mereka bisa membalas kekalahan dari Rawinda Prajonjai dan juga Jongkolpan Kitty-Tarakul. Kemudian di Indonesia Master, pasangan Apriani Siti Padia kembali mengalahkan pemain-pemain elit dunia, termasuk peringkat 2 dunia saat ini, yaitu pasangan Shin Seung Chang dan juga Lee So-hee dari Korea. Kemudian mereka juga berhasil mengalahkan wakil dari Malaysia, yaitu Pirlina Tang dengan Tina Muralitaran. Terus masih di ajang Indonesia Master kemarin, atau Indonesia Open kemarin ya, yang diadakan di Jakarta, mereka juga menjungkalkan salah satu pasangan elit dunia saat ini dari Jepang, yaitu pasangan Mayu Matsumoto dengan juga Wakana Nagahara. Terus di babak 16 besar Petronas Malaysia Open 2022, tentunya pasangan Apriani dan Siti Padia berhasil juga mengalahkan salah satu ganda putri yang sangat disegani saat ini, yang sekaligus menjadi juara Indonesia Open 2022 kemarin di Jakarta, yaitu pasangan Nami Matsuyama Chiharu Shida. Dan yang terakhir kemarin di babak perempat final, Apriani Padia mengalahkan peringkat 1 dunia, yaitu pasangan Chen Qingchen Jiaipang dari Cina. Walaupun pada final Indonesia Master 2022 yang lalu sebetulnya Apriani Padia juga sempat mengalami kekalahan dari pasangan Chen Qingchen Jiaipang, akan tetapi bisa kembali membalas kekalahannya di perempat final Petronas Malaysia Open 2022. Nah, dari kata menggemaskan, memprihatinkan, dan juga membanggakan, itu ketiga-tiganya sudah saya kupas tuntas, sudah saya bahas. Semoga video kali ini ada manfaatnya, dan nantikan terus video-video berikutnya dari Aku Vlog. Insya Allah kita akan tetap membahas hal-hal ataupun berita-berita, apakah itu yang sedang viral atau sudah pernah viral, atau hal-hal menarik lainnya, baik yang secara umum terjadi di tengah-tengah masyarakat ataupun hal-hal yang menyangkut keseharian dari uploader sendiri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.